Sebagaimana yang diketahui, Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Maka tidak jarang jika kondisi ekonominya amat labil, sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi, sehingga pemasukan dari luar semakin menipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, di video yang lalu kita sudah membahas kehidupan di Madinah, di mana periode Madinah itu bisa dibagi menjadi 3 tahapan masa. Nah, teman-teman bisa buka lagi videonya, bisa disimak. Saat ini kita masuk kepada sebuah tema, yaitu kondisi di Madinah yang masih labil ketika hijrah. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita mulai. Makna hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan semata, tetapi juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman. Karena itu setiap muslim yang mampu melakukan hijrah itu wajib ikut andil dalam usaha mendirikan sistem baru ini. Mereka harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga dan juga menegakkannya. Tidak dapat disangsikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang komandan, seorang pemimpin, dan juga pemberi petunjuk dalam menegakkan masyarakat di Madinah. Semua krisis bisa diatasi oleh beliau tanpa ada yang menentangnya. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa di Madinah itu pada saat awal-awal hijrah itu ada berbagai kelompok. Ada berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Kelompoknya ini adalah yang pertama, sahabat-sahabat yang baik, yang suci dan mulia. Nah, itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok masyarakat yang kedua itu adalah orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Kemudian kelompok ketiga adalah orang-orang Yahudi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas salah satu kelompok dulu, yaitu kelompok pertama. Nanti di video berikutnya kita bahas kelompok kedua dan kelompok 3 teman-teman. Nah, kita bahas untuk yang kelompok pertama. Kelompok pertama itu berarti sahabat-sahabat yang baik, yang suci, yang mulia teman-teman. Berbagai masalah yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dengan kondisi kehidupan di Madinah berbeda dengan kondisi mereka di Mekah. Sekalipun mereka diikat dengan satu kalimat yang menuju satu tujuan yang telah disepakati, hanya saja mereka berpencar-pencar di berbagai keluarga, ditekan, dilecehkan dan diusir. Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Kekuasaan ada di tangan musuh mereka. Kaum muslimin tidak mampu mendirikan satu masyarakat Islam yang baru dengan bahan baku yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat manusia macam apapun di dunia ini. Karena itu, kita melihat beberapa surat Makkiyah hanya berkisar pada masalah dasar-dasar Islam. Syariat-syariat yang pengamalannya bisa dilaksanakan secara individual.
anjuran kepada kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, penjauhan keburukan dan kehinaan. Sementara itu, saat di Madinah, kekuasaan mutlak berada di tangan mereka sejak hari pertama. Dan tak seorang pun yang berkuasa atas mereka. Maka sudah saatnya bagi mereka untuk menghadapi berbagai masalah peradaban dan kemajuan, penghidupan dan ekonomi, politik dan pemerintahan, perdamaian dan perang, pemilahan antara yang halal dan yang haram, ibadah dan akhlak, serta berbagai masalah kehidupan yang lain. Sudah tiba saatnya bagi mereka untuk membentuk masyarakat Islam yang baru, masyarakat Islami yang berbeda dengan masyarakat jahiliyah di sepanjang periode sejarah, yang berbeda dengan masyarakat manapun di dunia ini, dan menjadi teladan bagi dakwah Islam dengan berbagai bentuk rintangan, siksaan, dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin selama 10 tahun. Tidak dapat diragukan, pembentukan suatu masyarakat yang ideal seperti ini tidak mungkin dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 hari saja, 1 bulan, atau 1 tahun saja, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama agar ketetapan syariat, hukum, pengetahuan, pendidikan, dan pelaksanaannya bisa menjadi sempurna dengan melalui beberapa tahapan secara berjenjang. Allah sudah cukup dengan ketetapan syariatnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap melaksanakannya, memberi petunjuk dan mengajari orang-orang muslim. Oke teman-teman, kita bacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah teman-teman Quran surat Al-Anfal ayat 2. Kita bacakan artinya teman-teman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Para sahabat menerima beliau dengan sepenuh hati untuk melaksanakan hukum-hukumnya dengan senang hati, teman-teman. Oke, kita bacakan lagi sebuah ayat, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, itulah teman-teman 2 ayat yang telah kita bacakan. Kita lanjutkan teman-teman. Itulah masalah paling besar yang harus dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam kaitannya dengan orang-orang muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, inilah yang dimaksud dakwah Islam dan risalah Muhammad. Tetapi permasalahannya tidak terbatas sampai di situ saja. Masih banyak masalah lain yang perlu dituntaskan dengan cepat. Kaum muslimin meliputi dua kelompok. Satu kelompok hidup di tempat tinggalnya, di rumah, dan dengan harta bendanya. Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu kecuali jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang Ansor. Sebenarnya di antara mereka ada permusuhan sejak dahulu, tepatnya adalah Aus dan Khazraj. Kini di samping mereka ada kelompok lain, yaitu orang-orang Muhajirin yang keadaannya berbeda dengan Ansor. Mereka mencari selamat dengan pergi ke Madinah. Tanpa ada tempat untuk berteduh, tidak ada lapangan kerja untuk penghidupannya, tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya. Sementara jumlah mereka juga tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Bahkan hari demi hari jumlah mereka semakin bertambah. Karena hijrah telah disyariatkan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang diketahui, Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Maka tidak jarang jika kondisi ekonominya amat labil, sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi, sehingga pemasukan dari luar semakin menipis. Oke teman-teman, itulah kelompok pertama yang ada di Madinah. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas yaitu kelompok kedua. Oke teman-teman, itu saja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan sampaikan salam kami untuk keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.